Bismillahi syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ataibu minadz-dzanbi kaman la dzanbala. Shadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus Ustadz Rudi beserta Ustadz yang lain yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya, juga Bapak Ketua Majelis Alim kita yaitu Bapak Ustadz Haji Ahmad. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Hafid juga khusus yaitu Bapak RW kita yang hadir, Bapak RT serta Sohibul Bait beserta keluarga yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang mubarakah ini kita bisa bermuajahah, bermujalasah, bermusafahah di majelis ilmu, majelis zikir, majelis tilawah Al-Quran yang alhamdulillah kita sama-sama tadi sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah, membaca kalimatut thayyibah yang apabila kita baca, yang membacanya insyaallah diampuni dosanya oleh Allah. Orang yang membacanya insyaallah diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang membacanya setiap permohonannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah yang hadir pada malam ini insyaallah diberikan hati yang tenang, pikiran yang terang, urusan yang gampang, dan mudah-mudahan insyaallah sebelum mati utangnya pada dilunasi maksudnya. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita pada malam ini dalam suasana yang sangat baik, yaitu menghadiri majelis ilmu sekaligus tawakuf. Kita setahun Pak nggak terasa, masih ingat tawakuf tahun yang lalu, penutupan di bulan Sya'ban masih ingat Pak, Ramadannya masih ingat. Sekarang Masya Allah udah setengah bulan lagi nih kita masuk bulan Ramadan lagi. Mudah-mudahan pada panjang umur semua, bisa terawihnya full, puasanya full, bisa Idul Fitri, amin ya Rabbal. Insya Allah senang Pak, orang yang beriman kudu senang mau puasa. Sebab ketika kita masuk bulan suci Ramadan, Masya Allah semuanya bawa berkah Pak. Kulkas yang biasa kosong ada isinya, walaupun timbang air doang. Apalagi sirup kagak pernah lupa tuh kalau bulan Ramadan. Oh nafsunya luar biasa Pak. Jam 5 udah muter, di mana ada pangkalan di situ ada orang jualan buat buka puasa takjil, Masya Allah itu semuanya diborong Pak. Meja makan penuh. Itu jam setengah 6 ngeliatin kolak mulu. Ya amat teh manis. Masya Allah ada yang buka kulkas dulu. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Giliran azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Subhanallah, lupa Allahumma lakasum lupa.
Kan buka puasa dulu mestinya. Langsung minum, Masya Allah 3 tegukan minum Pak, udah hilang itu rasa dahaga, hilang rasa lapar. Yang tadi Masya Allah jam 5 itu bakwan rasanya enak banget, cuman dicuil doang Pak, dicicipin hanya berapa ya, menikmati bakwan tadi, hilang itu semuanya. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu bahagianya orang ketika buka puasa. Saking senangnya mau buka puasa, Masya Allah luar biasa. Itu semua jemaah rahimakumullah sangat berharga. Allah berharga, Masya Allah, ya kan, timun. Bahkan menurut survei ada buah yang keluarnya setahun sekali rame di seluruh Indonesia. Buah timun suri, hati. Bener gak? Itu di mana-mana Pak, Masya Allah berkah banget timun. Dan gak ada bosennya Pak. Iya, gak ada bosennya dimakan saban itu buka puasa. Masya Allah timun tambah besok tambah enak, tambah mendekati Idul Fitri tambah gurih. Itulah keberkahan. Segala sesuatu yang berkah insya Allah rasa itu rasa nikmatnya. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Kita sambut dengan senang hati. Marhaban ya syahrul Ramadan. Alhamdulillah sebentar lagi kita masuk di bulan suci Ramadan. Yang pertama bagaimana untuk menyikapi akan datangnya bulan suci Ramadan? Alhamdulillah, apalagi nih malam ini cakep banget Bu. Udah malam Jumat sama malam nisfu. Tadi pada baca surah Yasin 3 kali ya. Minta 4 kali. Oh cakep banget, ditambah 1. Ini ngapain di sini? Oh cakep banget nih, Masya Allah. Saya kebagian pahala banyak ini. Double. Allahu Akbar. Baca surah Yasin, kata Nabi, siapa yang membaca surah Yasin di pagi hari, Allah cukupkan rezekinya sampai sore. Amin. Makanya Pak sambil nunggu warung, Bapak baca Yasin. Itu insya Allah antri tuh orang bakal datang ke warung kita. Cuma nanti mohon maaf ujian juga nih. 5 menit mau ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada antri yang 10. Bapak mau ngelayanin apa ke masjid? Ngelayan. Gak bener. Lucu banget. Pak, di Mekah, di Madinah, di Yaman, Bapak udah pernah ke Yaman? Yaman ini Rawalumbu, hadirin terus Tanjung Priuk. Nah, dekat Rawapanjang. Bang Yaman itu. Jemaah rahimakumullah, negara Islam Masya Allah yang kuat itu akidahnya. Minta supaya berkah dalam hidupnya. Ketika masuk waktu sholat, azan dikumandangkan. Karena azan itu Masya Allah seruan yang paling indah, hadirin. Kata Nabi, kalau seandainya orang tahu keutamaan azan, pasti orang akan berebut supaya menjadi muazin di masjid, di musola. Karena apa? Orang yang azan itu suaranya sampai ke arasy Allah. Neil Armstrong masuk Islam, hadirin, karena dengar azan di bulan. Jadi sampai langit suaranya orang azan, hadirin. Maka pantas jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mencintai Allah, menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lebih memilih kepada kekasihnya ketimbang duniawi. Dia tinggalkan itu, hadirin. Jual belinya dia ibadah kepada Allah, bentuk syukur. Alhamdulillah dikasih nikmat sehat oleh Allah, nikmat panjang umur, telinga kita masih mendengar kalimatut thayyibah, seruan azan. Alhamdulillah kita masih bergerak, tubuh kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan membesarkan rumah kita, bukan membesarkan kendaraan kita, bukan membesarkan daripada popularitas kita, bukan membesarkan daripada harta benda yang kita miliki. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha sempurna, yang maha kasih dan sayang. Begitu dicurahkan nikmatnya Allah kepada hambanya, termasuk kita semua, Masya Allah, menikmati rizki dari Allah begitu banyak, hadirin. Kita malam ini bisa duduk nih dengan nikmat, nggak ada hambatan Pak. Masya Allah, ini anugerah dari Allah.
Coba ketika mau ngaji, mohon maaf, rematik lagi kumat, bisa nggak Pak? Aduh, Masya Allah, rematik kumat tadi. Ya Pak, ngaji, mohon maaf, lagi ada gangguan. Masya Allah. Kita alhamdulillah sehat, duduk di pengajian seperti ini. Makanya dari tadi Masya Allah, Yasin dibaca, tahlil dibaca, ceramah. Ini ceramah saya sampai jam 5 nih Pak. Sanggup nggak? Saya nggak sanggup hadirin. Bapak sanggup duduk kan? Ya makan nggak ada yang ngawasin. Ya Ustadz hadirin mau makan kacang udah dipanggil. Udah resiko Ustadz hadirin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baca surah Yasin, minta supaya barokah umur. Kita semua ini mohon maaf, tambah tahun, tambah usia, tambah tua kita ini, bukan tambah muda. Survei membuktikan, mohon maaf, mata udah mulai kita sekarang. Saya usia 50 tahun. Tapi kata istri saya kayak 16 tahun. Nah, emang begitu Pak. Ya Masya Allah. Istri saya tuh banyak muji saya. Abi kalau dari samping kayak Bung Karno. Amin. Coba luar biasa. Dari belakang kayak Bung Hatta, depan kayak Bung Kusan. Tuh kan Bung Kusan. Nyanyi Ustaz. Jamaah rahimakumullah, tambah usia tambah tua, tambah dikurangi nikmatnya sama Allah. Apa yang kita banggakan tambah tua? Makan udah mulai hati-hati hadirin. Makan hati-hati. Daging udah mulai ditinggal daging. Pada depan Masya Allah piring itu dagingnya. Nyarinya yang empuk tahu. Karena rasa gigi habis. Makan Masya Allah mohon maaf daging. Nekat makan daging. Kagak bakal bisa masuk. Masya Allah, ini kita alhamdulillah yang masih muda hadirin. Dinikmati nih, nikmat mata dinikmati buat baca Quran. Nanti kalau sudah dikurangi nikmat matanya untuk melihat Quran, mulai sedikit pudar, Masya Allah. Baru nyesel hadirin. Kalau masih jelas ya, mata kita nih, baca Quran masih kuat hadirin, 1 juz. Tapi kalau udah sepuh mohon maaf, Masya Allah, itu huruf pada lari hadirin. Mau kemana-mana, ini mata ngaruh hadirin. Iya kan? Tenaga udah mulai berkurang. Sekarang masjid musola deket Pak. Jalan nih ya langkah kita, kaki kita nih mumpung masih mampu kita melangkah. Setiap jalan yang kita lalui, bebatuan, dedaunan yang kita lewati nanti di akhirat jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang beriman tidak ada ruginya, semua bernilai pahala di mata Allah dan nanti di akhirat itu buat kebanggaan kita. Nanti sholat kita yang menjemput kita di akhirat, sedekah kita yang menjemput kita nanti di akhirat, silaturahim kita, pergaulan kita dengan orang-orang baik hadirin. Ada cerita. Ini orang baik Pak, orang soleh. Jamaahnya nggak pernah putus. Ngaji Qur'annya tiap malam 1 juz sampai sebulan khatam. Ternyata mungkin ada kesalahan yang fatal di hadapan Allah hadirin. Cuman orang soleh tadi bergaulnya dengan orang soleh. Orang baik tadi memperbanyak orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang baik, minta supaya mendapatkan berkah dunia dan akhirat. Ternyata orang yang rajin ibadah tadi, Masya Allah, dalam satu riwayat cerita ini ternyata nggak ada dalam surganya Allah. Dia mesti mampir dalam nerakanya Allah karena ada kesalahan yang belum mendapatkan maghfirah dari Allah. Ini sahabat-sahabat yang saleh yang pernah dikunjungi sama si Fulan, yang saat itu tidak ada dalam surganya Allah, dia mampir dalam nerakanya Allah. Si orang soleh tadi nyari dalam surga. Kenapa si Fulan nggak ada? Padahal si Fulan begitu baik sama saya, sering membantu saya. Dia minta orang yang soleh kepada Allah, ya Allah, izinkan saya untuk memberikan syafaat pertolongan kepada sahabatku si Fulan yang dulu semasa hidup di alam dunia sering membantu kegiatan-kegiatan kerohanian, kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya Allah, izinkan saya untuk memberikan pertolongan kepada si Fulan. Dan Allah izinkan orang tadi menjemput sahabatnya dalam neraka dan langsung dibawa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini syafaatnya orang soleh hadirin. Makanya kenapa kita kudu demen sama ulama, sama kiai? Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama wahul jannah.
Muliakan para alim ulama. Siapa yang memuliakan alim ulama sama dengan memuliakan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang memuliakan Nabi Muhammad sama dengan memuliakan Allah. Kalau sudah memuliakan Allah, ditempatkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, malam ini kita minta kepada Allah supaya dapat rezeki yang barokah, rezeki yang halal. Biar bagaimana anak keturunan kita, subhanallah, 7 turunan, 8 pengkolan, 9 tanjakan, terus apa lagi? 10 turunan lagi. Ya, sampai masya Allah, sampai hari kiamat kita dicukupkan rezekinya buat anak cucu kita. Jangan sampai ada yang kesulitan. Amin. Enggak mau hadirin anak cucu kita ada yang kesulitan, kesusahan hidupnya. Kita pengen mereka sejahtera hidupnya. Kita pengen nanti kalau kita nggak ada anak kita, masya Allah, mohon maaf hadirin yang rahimahullah, diperhatikan oleh Allah sebagaimana Allah memperhatikan kita semasa hidup di alam dunia. Semoga anak cucu kita diberikan oleh Allah punya tempat tinggal yang layak, punya kendaraan yang benar-benar manfaat, diberikan harta benda yang berlimpah, yang barokah, agar semua anak cucunya kita ketika kita sudah tidak ada melanjutkan sejarah baiknya kita. Karena kita menanamkan kepada anak cucu kita dengan kalimat yang baik, akhlak yang baik, pendidikan yang baik, sehingga mungkin mohon maaf kalau seandainya kita sampai menjelang akhir hayat, lalu kita belum haji dan umroh ke tanah suci Mekah. Kalau kita punya anak yang baik, anak yang soleh, kita meninggalkan harta benda warisan, insya Allah nanti kita dibadalin haji dan umrohnya sama anak cucu kita. Ini manfaatnya punya anak cucu kita yang soleh. Tapi tidak sedikit ceritanya, subhanallah, orang tua habis waktunya mencari harta siang dan malam, peras keringat banting tulang hadirin, ngumpulin harta benda sampai berani ninggalin ibadah sama Allah. Sholat 5 waktu cuman kecandaknya hanya 2 waktu doang, maghrib sama isya. Subuh udah lewat hadirin, zuhur sama, asar sama, maghrib bisa doang. Karena dia dekat sama musola, malu sama tetangga. Tapi musola sono, musola sini mah saru apa ini? Malu Pak, mohon maaf kalau kita dekat sama masjid, sama musola, mohon maaf. Sampai seminggu nggak nengok ke rumah Allah, malu kita sama Allah. Kan dipanggil sama Allah, hayalal shalah, itu rumah Allah. Minimal hadirin, sehari minimal didatengin subuhnya. Syukur-syukur 5 waktu didatengin rumah Allah, biar hidup kita ini berkah. Itu musola lewat doang, lewat. Agak dihampirin hadirin. Musola kalau kita dengar nih ngawe-ngawe, mampir. Cuman kita nggak dengar hadirin. Nanti yang kecewanya kalau kita sudah nggak ada, kita nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, lalu kita diumumin di masjid. Masjid yang belum pernah kita kunjungin, padahal kita tahu masjid itu sering kita lewatin. Diumumin berita duka cita. Biasanya kalau di masjid di musola ini berita, mohon maaf kalau nggak hari posyandu, benar nggak? Posyandu, terus lagi apa? Berita pajak. Ini pengurus RT. Ya, ketiganya ya pasti itu yang namanya berita duka. Diumumin jamaah rahimakumullah. Sekarang kita mendengar pengumuman itu saudara kita yang nanti sebentar lagi akan dimandikan, dikafanin, disolatkan, akan dimasukkan ke liang lahat. Suatu saat kita semua akan diumumkan di masjid itu, di musola itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Pananang. Ada Pananang? Untung nggak ada hadirin. Ya Allah, diumumin Pananang di masjid hadirin jamaah rahimakumullah. Saudara semua diumumin, keluarganya diundang, masya Allah, dikasih tahu kalau si Fulan telah menghadap Allah, meninggal dunia. Pada datang karena pertemuan terakhir kali hadirin. Ananang tadi masya Allah dia terbujur kaku hadirin. Anaknya dia deketin bapak, mudah-mudahan husnul khotimah ya Pak. Istrinya juga sama. Dia ngambil tisu melihat suaminya. Suamiku, engkau lebih awal meninggalkanku. Semoga engkau menanti dalam surga.
dan aku tetap setia mendoakanmu dan bersama kalian nanti dalam surga. Mayat sebentar lagi nanti nunggu Pak Amil. Ada Pak Amil? Ada. Pak Amil. Pak Amil kudu siap. Ya tugasnya Pak Amil siang malam kudu siap. Saya pernah mandiin jenazah jam 1 malam Pak. Bayangin jam 1 malam. Bingung juga Pak. Mau enggak. Jam 1 malam. Takutnya saya mandiin dia ngotot. Nah kabur saya. Jam 1 malam saya mandiin, Masya Allah. Karena Allah, Masya Allah, setelah saya mandiin, saya kafanin, saya sholatkan, langsung dibawa jamaah rahimakumullah. Karena memang ini mesti jarak jauh sampai sana pagi. Dan itulah yang namanya kematian, hadirin. Pasti kita akan mengalami hal itu. Makanya orang yang cerdas adalah aksiru dzikrul maut. Bukan hanya ngikutin kesenangan duniawi, materi, tapi bagaimana kesenangan rohani kita juga biar subur, rohani kita ini biar adem, biar tenang. Tidak ada cara rohani biar kita adem kecuali duduk di tempat orang-orang yang baik. Amin ya robbal. Bapak ngerasain adem gak Pak? Gerak Pak? Makanya dekat kipas. Pak Ustadz mencari yang dekat kipas, adem dari tadi. Tapi hawanya udah beda Pak. Saya masuk nih bapak-bapak semua kelihatan yang bercahaya semua wajahnya. Amin. Di bawah lampu Pak Ustadz. Berat banget Pak Ustadz. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Minta rezeki biar barokah. Yang terakhir minta supaya husnul khotimah Pak. Meninggalnya habis baca Quran, meninggalnya pegang tasbih. Saya kemana-mana gak pernah lepas tasbih hadirin. Ini ngingetin saya biar zikir sama Allah. Sama kan? Begitu, Masya Allah. Ini ngingetin kita biar kita ini banyak amal saleh hadirin. Biarin walaupun ada yang bid'ahin, biarin. Dia nggak baca sejarah. Fatimah Aisyah tuh pegang tasbih sama, dibolehkan sama Nabi. Jadi jamaah rahimakumullah, kita zikir ini itu konsumsi rohani Pak. Kalau kita banyak zikir mohon maaf, biar kita megang duit 10 juta adem hadirin. Bener, serius, saya mau ngomong apa adanya. Pegang 10 juta nih sambil pikir, enak buat apa? Ya bayar Bang, kan ada punya duit kita. Iya kan, bayar. Orang yang hadir di malam ini, mohon maaf zaman, nggak ada yang nggak punya utang, mesti punya utang. Banyak dikitnya relatif, kelihatan Pak dari wajah. Tapi kata Nabi kalau kita pengen masalahnya dilurusin sama Allah, dimudahin sama Allah, dipercaya sama Allah, sering datang amin sama orang yang baik. Udah amin aja Pak Ustaz. Amin, amin, amin. Ya kan minimal ketika duduk kita di sini sama orang-orang yang sedang berzikir, insya Allah Pak, kebagian sama yang dimakan Pak Ustaz, benar nggak? Benar nggak? Cuman bedanya Ustadz mah piringnya 3. Tuh, Bapak aku. Baik itu berkahnya Ustadz. Ya, di dunia aja Ustadz udah ditunjukin sama Allah Pak. Berkahnya. Makanya Bapak kalau pengen berkah, kalau ada di pengajian, di kendurian jangan jauh Ustadz. Ustadz, itu berkatnya beda. Benar, berkatnya beda. Karena Ustadznya pengertian juga. Pesan banyak. No, bawa. Maksudnya bawain punya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik jemaah rahimakumullah. Subhanallah, nggak terasa. Setengah bulan lagi Pak Ramadan. Siapin fisiknya. Siapin fisiknya, siapin itu mentalnya, siapin imannya, siapin ilmunya. Karena Ramadan tahun ini belum tentu akan berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Tapi kewajiban kita minta sama Allah, tawil umuruna fi taatillah, ya Allah panjangkan umurku sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Ya kan? Tahun ini, tahun berikutnya, sehingga saya sudah siap menghadapmu ya Allah. Kalau saya sudah siap punya amal yang banyak, siap ya Allah kapanpun. Yang penting saya husnul khatimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf barangkali dalam setahun pergaulan saya menghadiri majelis ilmu, tutur kata perilaku saya tidak menyenangkan. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kebaikan saya. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.